Baik. Silakan Pak Anjay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon sebelum kita mulai acara, sekali lagi kami ingatkan posisi mic-nya dalam keadaan diam atau unmute, sehingga proses acara halal bihalal siang ini dapat berjalan lancar, kemudian berjalan dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara hadirin, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Teriring salam kepada yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsulen radiointervensi, Ketua Umum Dewan Penyantun, Dr. Umar Wahid, spesialis paru, Ketua Umum Persi, Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Lembaga, Dinas Kesehatan atau yang mewakili yang hari ini hadir, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang dan anggota Persi, Ketua Asosiasi Perumah Sakitan, dan Asosiasi Profesi dan para mitra Persi, yang kami muliakan Al-Ustadz Subhi Al-Bukhari, yang kita berharap darinya untean tausiah dan mutiara hikmah, juga pembaca kalam ilahi Ustadz Hasib Sofyan, dan penuntun doa kita Ustadz Muhammad Ali Toha, dan Bapak Ibu Saudara tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, mohon maaf satu persatu tidak dapat kami sebutkan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebesaran hatinya. Tiada ucap seindah salam, tiada kata semulia doa, dan tiada ungkapan seutama syukur. Yang utama dan pertama, mari bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia yang tiada terhingga kepada kita hambanya. Bersalut doa dan harapan, kita bersama keluarga dan sivitas hospitalia senantiasa dikaruniai keberkahan dan kesehatan. Tak tertinggalkan harapan yang sungguh-sungguh, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin. Salam dan sholawat kita haturkan teruntuk panutan dan tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah sebulan berpuasa, menahan lapar, nafsu, dan dahaga, selamat Hari Raya Idul Fitri yang mulia, mohon maaf lahir batin untuk kita semua. Amin. Meski tak bersua untuk beranjang sana di hari yang berbahagia, alhamdulillah, kita dapat bersilaturahim secara nyata melalui dunia maya dalam acara Halal Bil Halal Keluarga Besar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 atau bertepatan hari ke-8 bulan Syawal 1441 Hijriah dengan tema Silaturahim untuk kebersamaan melayani sepenuh negeri, sepenuh hati para masyarakat di tengah ujian COVID-19. Selanjutnya izinkan saya Anjari Umar Jianto sebagai pemandu acara mengaturkan susunan acara. Yang pertama kita awali agenda dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyusul kemudian sambutan dan arahan, dipuncaki majelis ini dengan tausiah dan diakhiri dengan doa bersama. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dengan penuh takzim lantunan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 oleh Ustadz Hasim Sofyan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم Itu Pak Ustadz Hasim, kok suaranya nggak keluar ya?
Masih unmute itu. Ya. Pak Hasib di-unmute sendiri, tidak bisa di-unmute oleh saya. Baik, terima kasih Ustadz Hasib. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133, 134. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto. Apakah sudah hadir? Pak Terlintas Menkes, ungkapan. ya, sudah hadir. Sudah. Selamat datang Pak Menkes. Selamat bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Menteri. Salam. Apa kabar Pak? Nggih, niki mau repot mados peci. Takut banget wangkun itu. Waduh. Nggih. Mohon izin dilanjutkan Pak Menkes, Pak Ketua Umum, Pak Umar. Silakan. Oh, nggih. Terlintas ungkapan cinta tanah air sebagian dari iman untuk memperkuat nilai nasionalisme dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari tempat kita berada, Bapak Ibu semua, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia itu aduh padaku di sanalah aku berdiri jalan Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. marilah Indonesia merdeka merdeka tanahku Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang ku cinta, Indonesia yang Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, tiada nasihat yang lebih ingin kita takzimkan selain dari orang tua dan persona yang dituakan. Tibalah kita pada agenda sambutan dan arahan.
bulan puasa, bulan ujian keimanan kita. Hari Raya Idul Fitri saat kita berbahagia. Hadirin, kita sambut Ketua Umum Persi kita, Dr. Kuncoro Adi Puryanto yang semakin awet muda. Terima kasih MC Ustadz Anjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan, Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Yang kami hormati Bapak Ustadz Subki Al-Bukhari, Bapak-Bapak Dewan Penyantun Persi, Pak Umar Wahid, Pak Sutopo, Pak Slamet Riyadiwono, Pak Supriyantoro, para pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun kementerian yang lain yang hadir saat ini, terutama yang tadi sempat absen, Pak Mardun, selamat siang. Yang kami hormati para pengurus Persi Pusat, para pengurus dan anggota Persi wilayah, daerah, dan cabang, para pengurus dan anggota 18 asosiasi rumah sakit, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. Daeng Muhammad Fakih, SKMH, Ketua Adindes, Dr. Muhammad Subuh, MDPM, para mitra dan sahabat Persi, termasuk dalam hal ini para donatur di era COVID-19. Bapak Menteri, alhamdulillah saya laporkan bahwa sumbangan dari publik pada rumah sakit lewat Persi lumayan. Sampai saat ini kami telah menyalurkan senilai 5 miliar rupiah. Dan mudah-mudahan ke depan bisa mencapai sekitar 16 miliar rupiah di dalam sampai bulan Juli atau Agustus. Para peserta acara siraman rohani dan silaturahmi Persi yang siang hari ini hadir. Para guru, para sepuh, para rekan, para pimpinan organisasi kesehatan mitra Persi, pengurus Persi, Persi, dan seterusnya, semua yang tidak mampu marilah kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar diberikan pada kita semuanya. Saya, selaku Ketua Umum Persi, dalam kesempatan yang berbahagia dan dalam keterbatasan ini, mohon izin untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan segala kesalahan yang mungkin pernah saya perbuat atau ucapkan. Pakopinallah minal minkum, siyama wa siyamikum. Semoga Ramadan yang telah mensucikan kita semua seperti kertas putih yang bersih, bebas dari segala memori yang buruk tentang siapa saja, apa saja, apalagi dari sesama pengurus Persi dan anggota Persi. Sungguh, kita saat ini berada pada suatu keadaan yang luar biasa, suatu yang belum pernah kita alami sejak lama, ujian yang teramat berat, dan bagian dari proses belajar terus-menerus dari sebuah rumah sakit, sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan dunia. Kalau saat ini banyak rumah sakit yang harus bersabar secara finansial dan non-finansial karena COVID-19, kita bersedih berupaya. Kami bersedih dan berupaya. Kalau kemudian banyak sejawat dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya gugur demi bangsa dan negara ini, kami sangat bersyukur dan menghormati mereka semua. Karena itu, pada saatnya nanti, marilah sejenak kita heningkan hati, tundukkan kepala, satukan batin, rendahkan hadapan tubuh kita kepada Yang Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Mohon pengampunan dan keselamatan alam akhirat bagi para syuhada, medis, dan tenaga kesehatan kita. Mohonkan keamanan dan keselamatan dunia
bagi para guru dan kita semuanya. Mohonkan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewatkan segala prahala ini dalam waktu singkat. Mohon ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, bangsa dan negara Indonesia. Para sahabat yang dimuliakan Allah, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan ini mungkin masih akan sangat panjang. Walaupun saya berdoa agar singkat, akan tetapi di bangku kuliah kita ingatkan dulu, ada prinsip, selalu pertimbangkan yang terberat dahulu sebelum terbukti itu tidak. Kita harus berubah, jangan ada putus asa. Mari kita bergandeng tangan dengan erat, merapatkan barisan, saling membantu, saling mengingatkan. Semoga dengan kebersamaan ini kita mampu melewati prahara ini dengan baik dan sukses. Marilah kita sempurnakan dengan saling memaafkan dan bersama kita berjuang dalam mempertahankan kedaulatan kesehatan negara kita. Bapak Ibu sekalian, tentu mari kita tetap berupaya yang terbaik, tetap semangat, tidak boleh menyerah, tidak boleh terserah. Insya Allah bersama kita bisa. Amin ya robbal alamin. Mohon pada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesial radiologi, konsultan radio intervensi, dan Bapak Dr. Umar Wahid, spesialis paru, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Salam sehat, sehat Indonesia. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Sebagaimana disampaikan, tetap awet muda, penuh semangat. Bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kita lahir ke dunia karena hantaran orang tua. Demikian juga versi ada dan keberadaannya diawali oleh para pendahulu kita. Bulan Syawal saat anjang sana kepada saudara. Ucapan maaf disertai harapan dan doa. Hadirin, kita sambut Ketua Dewan Penyantun dan sesepuh kita, Bapak Umar Wahid yang bijaksana, penuh wibawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Letnan Jenderal Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, konsultan radiologi intensif. Mohon maaf, Bapak juga seorang dokter. Ya. Yang saya hormati Ketua Umum Persi, Bapak Dr. Kuncoro. Bapak Dr. Kuncoro, MSc, nama panjangnya saya lupa. Adi Puryanto, Pak. Adi Puryanto, ya, maklum tambah tua, tambah sering lupa. Ya. Al-Mukarram Ustadz Subki Al-Bukhari. Siapa? Al-Ustadz Ali Muhammad Ali Toha yang saya hormati, ya. Teman-teman anggota Dewan Penyantun, segenap pengurus Persi, pusat, wilayah, cabang, hadirin, hadirat sekalian yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, peserta halal bihalal virtual versi ini. Ya, atas nama Dewan Penyantun dan atas nama Dewan Penyantun dan atas nama pribadi. Saya ucapkan juga selamat Idul Fitri 1441 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah Ramadan kita mendapat ridho dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Menteri serta Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Ya. Alhamdulillah tahun ini genap 50 tahun saya bekerja di dunia perumahsakitan di Indonesia. Alhamdulillah. 30 tahun sebagai PNS, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, direktur. Setelah pensiun pada tahun 2001, saya aktif di Persi, di Arsada, dan organisasi profesi yang lain. Sampai saat ini saya masih diberi tugas untuk menjadi Dewan Pengawas beberapa rumah sakit. Dalam kurun waktu 50 tahun ini, belum pernah saya menyaksikan rumah sakit di Indonesia menghadapi masalah, menghadapi beban yang begitu berat, yang multidimensi. Seperti dikatakan Bapak Ketua Umum tadi, beberapa tenaga kesehatan kita telah gugur di dalam perjuangan melawan COVID. Beberapa masih sakit, ya, dan beberapa alhamdulillah sudah sembuh. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi tempat yang terbaik bagi teman-teman kita yang sudah mendahului kita, segera memberikan kesembuhan kepada teman-teman yang sakit, dan selalu memberi kekuatan dan ketabahan kepada kita semuanya di dalam melanjutkan perjuangan melawan COVID ini. Amin. Amin. Bapak Menteri Kesehatan yang saya hormati, ya, saya mengamati, ya, menurut saya Bapak adalah Menteri Kesehatan yang paling berat tugasnya di dalam sejarah Republik ini. Ya, Bapak menghadapi persoalan COVID, ya, yang multidimensi. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu maringi kekuatan dan kesehatan yang baik kepada Bapak, selalu maringi kearifan di dalam mengambil keputusan, selalu siap untuk memimpin kami semua, insan kesehatan untuk menghadapi COVID yang kita memang belum tahu kapan akan selesai. Saya juga memahami bahwa Presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah yang lain, ya, akan sulit mengambil keputusan di dalam masa-masa seperti ini. Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi saya yakin Pak Terawan akan bisa mengambil satu keputusan yang memberikan manfaat pada semua pihak. Yang utamanya memberikan manfaat kepada masyarakat, ya, khususnya pasien-pasien COVID, memberikan manfaat kepada dunia perumahsakitan yang sedang menghadapi musibah seperti ini, memberikan manfaat kepada negara kita. Ya. Sekali lagi Pak, saya sangat yakin bahwa Bapak bisa memimpin kami semuanya untuk berjuang melawan COVID ini. Amin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar Wahid. Semoga keberkahan kesehatan senantiasa tercurahkan kepada Bapak dan keluarga. Amin. Bapak Ibu sekalian, selama pandemi Corona, Menteri Kesehatan senantiasa hadir di depan sebagai Panglima
Sementara kita rumah sakit dan punggawanya sekuat tenaga dan upaya berperang di medan Kurusetra. COVID-19 belum berakhir, tapi rumah sakit tetap dan senantiasa hadir sebagai benteng terakhir. Berpuasa baik untuk kesehatan, bermaafan, mengeratkan persaudaraan. Marilah kita sambut arahan Menteri Kesehatan, Bapak Dr. Terawan Agus Putranto yang ramah nan menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Persi dan para anggota Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia, yang sangat kami hormati Bapak Kiai Umar Wahid, dokter spesialis paru, yang menjadi Ketua Dewan Penyantun Persi, serta hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa masih mengikuti acara Halal Bihalal Persi melalui video conference dengan tema Kembali Fitri dengan memperkuat silaturahmi untuk kebersamaan, melayani sepenuh hati pada masyarakat di tengah ujian COVID-19. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah dan terus meningkatkan keimanan maupun ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas pengabdian kita kepada bangsa dan negara, serta aktivitas dan semangat baru dalam mempererat silaturahmi, sekaligus menyadarkan senantiasa berada pada kondisi yang utuh dan kokoh di atas landasan keimanan dan ketakwaan. Saudara sekalian yang kami hormati, halal bihalal ini merupakan bentuk religiusitas yang tinggi setelah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan hingga tiba Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur dan penuh ketakwaan terhadap ridho Allah. Halal bihalal tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana kita tidak dapat bertemu langsung, berjabat tangan. Namun di tengah kondisi saat ini, tentunya halal bihalal virtual tidak mengurangi makna silaturahmi dan saling memaafkan. Saudara-saudara yang kami hormati, walaupun Ramadan telah usai, senantiasa kita menjaga kebiasaan baik untuk terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada bulan-bulan berikutnya. Dengan mengelola gaya hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang menjadi bagian dari protokol kesehatan, maka kita bisa memperoleh kondisi fisik dan psikis yang baik dan sehat. Terlebih kita akan menjalankan aktivitas tatanan normal yang baru atau new normal dengan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti rutin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kebiasaan baru yang akan kita laksanakan nanti tentu menjadi kesadaran kolektif agar terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu dukungan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia atau Persi akan memberikan semangat positif kepada masyarakat agar menyesuaikan diri dengan mengikuti protokol kesehatan. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas medis, baik di rumah sakit maupun bukan di rumah sakit. Dan secara khusus kami mengaturkan bela sungkawa
atas gugurnya para teman sejawat kita, baik dokter, perawat maupun tenaga medis yang lain, yang sungguh menyedihkan hati kami. Namun itu membuat kami tidak luntur untuk terus berjuang, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada seluruh petugas rumah sakit, tenaga medis yang lain, yang di luar rumah sakit, yang secara langsung dan tidak langsung masih terus berjuang dan tetap semangat, tetap berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak pada COVID-19. Baik masyarakat yang menderita COVID-19 maupun masyarakat dengan penyakit-penyakit lain yang tidak berhubungan dengan COVID-19. Untuk itu kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan Kementerian Kesehatan sangat berterima kasih, terkhusus kepada Persi yang telah mampu mengorganisir dengan baik semua irama dari rumah sakit yang ada di dalam menjalankan pelayanan kesehatan dalam suasana COVID-19 ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya secara pribadi maupun mewakili Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto atas dukungannya terhadap Persi, dan kami Persi berdoa semoga Bapak senantiasa diberkahi dan diberikan karunia kesehatan dalam memimpin kita melawan COVID-19. Amin. Nabi SAW bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi menjawab, yaitu halakoh-halakoh zikir atau majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya kita simak dengan seksama tausiah dan mutiara hikmah halal bil halal. Usai silaturahmi lebaran, saatnya makan. Makan ketupat berkuah kari. Hadirin, inilah pendakwah yang sangat masyhur nan rupawan. Kita sambut Ustadz Subaki Al-Bukhari. Aduh, terima kasih Pak Ustadz Anjari. Masya Allah. Izin Pak Menteri dan Pak Kiai Umar, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah. Amin. Dan calon ahli surga semua. Amin. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Yang sama kita hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, SP Radiologi. Yang saya hormati penasehat Persi Bapak Dr. Kiai Haji Umar Said, spesialis paru. Umar Wahid, spesialis paru. Yang saya hormati Ketua Persi Bapak Dr. Kuncoro Adi Puryanto, MKes. Yang saya hormati Ustadz Dr. Muhammad Ali Toha, Mars. Yang saya hormati Ustadz Anjari Umarjanto SH, MSkom, Mars, ya. Dan seluruh pengurus Persi, para profesor, para doktor, para sesepuh, dan juga semua anggota Persi yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin al faizin, kullu amin wa antum bikhair wa kullu sanatin antum tayyibun. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu
Dan apalagi tadi juga Pak Dr. Umar dan Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa ini memang ujung tombak saat ini para tenaga medis ini. Kalau yang wafat karena COVID saja di dalam Islam sebagai syahid, apalagi orang-orang yang membantu, yang memikirkan, yang menyembuhkan, yang punya kebijakan, maka pastilah ini adalah orang-orang yang mungkin nanti barisan masuk surganya ada di saf paling depan. Amin ya Allah. Mungkin saya ada di belakangnya gitu ya. Karena apa? Karena al-jaza min jinsil amal, pahala itu berdasarkan kesulitan perbuatan atau amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah ya, yang kalau saya lihat selalu di televisi, para petugas, tenaga medis itu luar biasa. Kita mungkin sulit untuk mengejarnya walaupun kita puasa 1 tahun penuh untuk menyamai pahala-pahala bapak-bapak dan saudara-saudara yang mudah-mudahan selalu mendapatkan pimpinan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah ucapan minal aidin, ya, selamat berhari raya. Selanjutnya saya diminta bicara satu tema ya tentang silaturahim. Maka mungkin saya mau nyampein pantun, pergi ke makam Ibrahim bersama Ustadz Subki. Mudah-mudahan silaturahim memanjangkan umur dan murahkan rezeki. Amin. Amin ya Allah. Baik. Kemudian karena ini kondisi Ramadan kemarin yang tidak biasa, kondisi halal yang juga tidak biasa, saya pun hampir tidak percaya bahwa saya bisa melewati puasa tanpa jamaah di masjid, tanpa tadarus di masjid, tanpa iktikaf di masjid, dan bahkan tanpa sholat Idul Fitri berjamaah di masjid dan di lapangan. Namun Allah rupanya memberikan pengalaman yang baru buat kita, ya, dan mudah-mudahan ya terbukti ada banyak imam-imam tarawih baru, ada banyak bahkan khotib Idul Fitri yang baru. Ya, pada saat kemarin berkhutbah dari rumahnya masing-masing, dan sekaligus mudah-mudahan selama Ramadan rumah kita benar-benar menjadi surga bagi kita. Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena kita memang sangat luar biasa bertahan untuk stay at home untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam musim wabah seperti ini yang paling tepat adalah sabiran muhtasiban, bersabar dan mengharapkan pahala. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami secara umum lebih banyak mengadakan kegiatan di rumah. Nah, berangkat dari sini mudah-mudahan semua pelajaran-pelajaran Ramadan sudah mematangkan kita, sudah menjadikan atau memberikan kita kemuliaan dengan posisi sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seiring dengan habisnya kupat, habis juga COVID. Seiring dengan habisnya kupat, habis juga COVID. Amin. Amin, amin, amin. Ya, doa dari seorang saya yang diaminkan oleh orang-orang soleh di depan saya ini. Amin. Insya Allah menjadi tambah mujarab. Insya Allah menjadi tambah makbul di sisi Allah Subhanahu. Amin, amin, amin. Dan seterusnya, sehubungan dengan silaturahim, mungkin saya akan sampaikan sedikit. Memang betul ada perintah dari Nabi, karena nanti ada banyak orang yang pahalanya banyak, pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi nanti di hadapan Allah dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ternyata masih ada sangkutan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka pesan Nabi, "Falyatahallalhu minhul yaum", dihalalkan hari ini juga, sebelum nanti tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Sebelum tidak berlaku lagi emas dan perak. Maka pesan dari Nabi, "Falyatahallalhu minhul yaum", halalkan sekarang juga. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin
Ini sering sekali kita baca bahwa syarat untuk meminta maaf dan tobat kepada Allah ada 4. Kalau yang berhubungan dengan Allah, pertama menyesal, berhenti, dan tidak mengulangi lagi. Ternyata ada 1 syarat lagi, kalau berhubungan dengan manusia adalah meminta maaf dan keridoannya. Dan mudah-mudahan saat semua anggota Persi ini berhalal bihalal dengan cara ini, semuanya menggugurkan, memaafkan. Tadi qori kita ya sudah membacakan firman Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ciri orang yang bertakwa adalah tetap menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mau menahan amarah, memaafkan sesama manusia, dan Allah cinta atau suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang senang berbuat baik, dan termasuk di dalamnya orang yang mampu menahan marah dan memberikan maaf. Wal 'afina 'anin nas, mau memaafkan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita dimaafkan Allah setelah sesama manusia juga saling memaafkan. Alhamdulillah, hari ini bukan saja ketua umum, sesepuh, bahkan ada Menteri Kesehatan juga bersama dengan kita. Mudah-mudahan saling mencairkan supaya nanti di hari akhirat kita bukan termasuk seorang yang bangkrut. Karena waktu Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan yang bangkrut itu adalah yang nggak punya harta. Kemudian Nabi mengatakan yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa qad ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Kata Nabi, bukan orang yang nggak punya uang yang disebut bangkrut, tapi orang yang amalnya banyak, seolah-olah dia siap masuk surga, tapi ternyata dia punya kesalahan kepada manusia. Dan mudah-mudahan dengan halal bihalal ini, ya kemudian kita jalin silaturahim, kemudian kita tingkatkan kebersamaan, karena kebersihan hati insya Allah akan mampu mendatangkan kebersamaan di antara kita. Insya Allah kita adalah orang-orang yang sempurna dalam batasan manusia untuk menghadap Allah dengan pahala yang diterima, dan insya Allah tidak akan ada penuntut di sisi Allah nanti, karena semuanya sudah memaafkan kita dan kita sudah meminta maaf. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Dan hubungannya dengan silaturahim, Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis orang silaturahim itu ada 3. Pertama adalah al-wasil, yang suka menyambung. Yang kedua al-qati', yang suka memutus silaturahim. Yang ketiga al-mukafi'. Mudah-mudahan kita termasuk al-wasil. Siapakah al-wasil? Al-wasil adalah orang yang menyambung silaturahim, yang disebut di dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umur dan murah rezeki, ini mudah-mudahan semua yang sama dengan kita atau yang niat bersama dengan kita. Karena dari tadi mau masuk ternyata trafiknya sangat sibuk. Ya. Semua kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan mereka juga termasuk orang-orang yang akan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, apalagi kondisi kayak begini, banyak petugas kesehatan juga yang sudah gugur syahid, mereka meninggal di jalan Allah, meninggal husnul khotimah, ya. Kita berharap semua yang ada di layar maupun yang belum masuk layar tapi gagal masuk, semuanya diberikan panjang umur dan rezeki. Mungkin Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Dr. Umar, Pak Dr. Kuncoro, izin saya bercerita. Karena saya Ustadz, biasanya kerjaannya di masjid, di kampus,
di majelis-majelis taklim yang selama 3 bulan ini tutup. Tapi alhamdulillah rezeki selalu ngalir aja selama. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin karena bekas-bekas silaturahim kita. Mau buka puasa, ada yang WA, Ustadz mau somai, apa mau sam, apa mau ayam bakar, apa mau soto. Masya Allah. Tadi aja baru ada yang nawarin untuk buka puasa apa nanti nih. Ini. Masya Allah. Allah ternyata memberikan tetesan-tetesan rezeki di saat yang kita sangat membutuhkan. Itu terasa nikmatnya luar biasa. Walaupun saya cuma makan sop buntut, ayam goreng, sambal goreng ati, nasi kebuli, rasanya enak. Masya Allah ya. Masya Allah. Adalah merupakan nikmat dari Allah. Ini yang pertama al-wasil. Yang kedua adalah al-qati'. Al-qati' adalah orang yang memutuskan silaturahim. Kita sih insya Allah semuanya memang ingin bergabung semua dalam silaturahim ini. Kalau ada momen seperti ini, ada yang tidak mau bergabung, ya, kita berlindung, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang disebut qati'. Qati' adalah yang memutuskan silaturahim. Dan Allah dalam lisan Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan semua keluarga besar Persi adalah al-wasil, adalah orang yang menyambung. Bukan al-qati', orang yang memutus. Atau orang yang ketiga disebut al-mukafi'. Adalah orang yang akan membalas kalau dia dikunjungi. Dia memberi makanan kalau dikirimin makanan. Ini namanya mukafi. Dan Nabi menyebutkan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wa salaha. Yang bukan yang menyambung silaturahim yang membalas kunjungan. Tapi yang silaturahim apabila dia tidak dikunjungi, dialah yang menjadi pelopor pertama kali mengunjungi saudaranya. Ya kalau sekarang lewat cara virtual seperti ini di dunia maya, mudah-mudahan pahalanya nyata di akhirat. Amin. Dan keberkahannya di dalam kehidupan dunia juga nyata, semuanya sehat-sehat selalu, semuanya Allah berikan keberkahan, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi bening. Bukankah semua berawal dari hati? Orang aja datang ke saya, Ustadz, tolong doain anak saya. Amin. Kita hanya berdoa dengan ikhlas saja, tiba-tiba diberikan kesembuhan. Anak itu, orang itu terima kasih. Padahal cuma kita berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan kebeningan hati. Dan ini adalah modal buat kita untuk melanjutkan pekerjaan kita. Tadi Pak Doktor Kiai Haji Umar Wahid, spesialis paru, mengatakan Pak Menteri ini adalah Menteri Kesehatan yang paling sibuk. Karena sekarang Masya Allah semua orang membicarakan COVID. Semua orang membahas ini. Dari mulai tingkat negara sampai obrolan-obrolan warung kopi. Nggak pernah selesai orang selalu berbicara tentang ini. Mudah-mudahan ujian dan juga semua tenaga medis yang besar ini, ya pasti ujian besar, pahalanya juga besar. Ujian besar, pahalanya juga besar. Karena kita lihat para nabi, Nabiullah Ibrahim dibakar, ya diuji. Nabi-nabi sampai ya mengatakan mata Nasrullah. Bahkan para pengikutnya kapan sih datang pertolongan Allah. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Allah memberikan pimpinan bimbingan. Dan dengan silaturahim ini kita punya kekuatan hati untuk bersama-sama memberikan manfaat buat seluruh negeri. Menolong bangsa ini. Dan hadis mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, melindungi saudara selama saudara itu menolong dan melindungi saudaranya yang lain. Karena pekerjaan kita setiap hari adalah seperti ini. Mudah-mudahan hanya Dia Allah sajalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Memberi, yang Maha Mengasihi, akan memberikan segalanya buat kita seluruh negeri, seluruh masyarakat di Nusantara ini. Mudah-mudahan kembali dalam keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Walaupun orang-orang, para ahli mengatakan kayaknya masih lama, ya kita tetap berdoanya mudah-mudahan segera dicepatkan, diringkaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Pak Menteri masih bersama kita, Pak Dr. Umar, Pak Dr. Kuncoro, Pak Ustadz Anjari, ya.
dan Dr. Muhammad Ali Toha beserta seluruh profesor, doktor, bahkan ada juga yang tidak di Indonesia tadi, ada di India dan ada di beberapa daerah juga di Nusantara, beberapa rumah sakit bersama kita. Mudah-mudahan silaturahim kita memberikan kebaikan yang banyak dan kekuatan yang moral, karena rumah sakit ini benar-benar sekarang menjadi menjadi sedang dimakmurkan oleh Allah. Ka'bah aja sekarang lagi sepi, rumah sakit sekarang lagi makmur-makmurnya. Mudah-mudahan akan ada peningkatan nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf ya, saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kealfaan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, Pak Penasehat ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiro Ustaz Subhi. Afwan Pak. Iya, terima kasih atas tausiahnya. Namun demikian kami minta tetap bantuan Ustaz. Satu, doakan kami para jajaran Persi dan rumah sakit untuk senantiasa berjuang di garda terakhir untuk Persi ini. Yang kedua, kami mohon, karena Pak Ustadz ini doanya manjur kan, berarti doanya insya Allah lebih makbul daripada saya begitu. Yang kedua, mohon dengan pengaruh Pak Ustadz, diberi bantulah kami untuk mengedukasi publik agar disiplin, jaga jarak, pakai masker begitu, sehingga COVID ini segera berlalu. Barang siapa yang berada pada suatu majelis, kemudian majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna. Lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis, mengatakan hal ini. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu, kecuali telah diampunin baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati oleh Allah, yang dihormati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Tiada kata seindah dan seberkah doa kita akhiri acara halal bihalal ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ali Toha. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, khususnya Bapak Menteri Kesehatan, Ketua Umum Persi, Bapak Umar Wahid sebagai Dewan Penyantun, Ketua Dewan Penyantun Persi, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Pertama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Amin. Mari dalam kesempatan ini, sebagaimana tadi Pak Anjari sudah sampaikan, bahwa di dalam majelis ilmu, para malaikat hadir untuk mendengarkan doa-doa kita dan membawa doa-doa kita ini pada Allah, sehingga insya Allah semuanya akan dikabulkan. Amin. Amin. Maka mari kita menundukkan kepala dan menundukkan hati kita juga untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama bersimpuh di hadapan-Mu, mengetuk pintu-Mu, memohon kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dan dosa orang-orang yang menyintai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesai sudah kami menjalani puasa di bulan suci yang Engkau berkahi, menjalankan ibadah dan bersemangat mencari ridho-Mu. Meskipun kami bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah yang merisaukan kami dan merenggut nyawa saudara-saudara kami, namun kami tetap mencoba berusaha seistiqomah mungkin dalam menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha kuasa dan maha bijaksana, tentu ada kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah kepadamu. Namun kami yakin Engkau maha pengasih dan maha penyayang, menerima kami yang serba banyak kekurangan ini dengan bijaksana. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Terimalah, ya Allah, amal ibadah kami,
dan tolonglah kami agar makin baik dari hari ke hari. Ya Allah, Ya Rabb, tolonglah kami yang sedang menjalani ujian-Mu ini, agar kami menerima dengan ikhlas. Namun ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui keadaan kami. Dan Engkau tidak memberi ujian kecuali hanya sebatas kemampuan kami. Tolonglah bangsa kami agar mampu menjalani ujian wabah ini dengan baik. Terimalah pengorbanan saudara-saudara kami, para dokter, para perawat, dan semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit maupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang telah mengutamakan keselamatan pasien. Kami mohon ya Allah, segerakanlah bangsa kami dan seluruh umat manusia keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan disertai menerima manfaat yang besar dari ujian tersebut. Dan hindarkanlah kami dari berbagai cobaan yang berat. Jadikanlah kami semua ke depan makin baik dan makin dekat kepadamu. Amin. Kami dan para pemimpin kami agar mampu melalui segala ujian yang Kau berikan dengan tetap berada dalam bimbingan-Mu. Amin. Kami sangat berharap pertolongan-Mu. Maka janganlah Engkau tolak doa kami. Jika Amin ya Allah. Maka kemana lagi kami akan meminta pertolongan? Karena Amin ya Allah. bisa mengabulkan doa kami ini kecuali Engkau. Amin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ali Toha. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Ustadz Subhi Al-Bukhari, para Dewan Penyantun, Ketua Umum Persi, Ketua Pengurus Wilayah Persi, Asosiasi Profesi, para mitra Persi, para profesor, guru-guru kita semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Titian tangga acara halal bihalal keluarga Persi telah kita lalui. Tibalah saatnya pada akhir waktu kita berhenti. Beribu kata telah terucap, sejuta makna hikmah dapat kita tangkap. Banyak kata dan canda sebagai pemandu acara, beribu kata dan sikap keliru banyak terungkap. Kami mohon maaf yang seagungnya dari kerendahan hati Bapak Ibu hadirin yang mulia. Tiada ucapan maaf yang indah selain dari kekasih. Kekasih sejati adalah saudara dan keluarga. Atas kehadiran kami dan Persi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat, sehat Indonesia. Saya Anjari Umar Jiwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kiai Anjari, apa kabar? Alhamdulillah Kiai Lutfi. Masya Allah, hai Rantum, hai Faluk. Masya Allah. Masya Allah. Lama nggak ketemu, Masya Allah. Nih, kalau tadi nggak dengar suara Antum, tadi saya pikir ini tadi Ustadznya Antum loh. Masya Allah. Jangan kualat sama Ustadz Subhi. Yang beneran, kalau kita ini Ustadz-Ustadzan. Wah, Ustadz Subhi ada di belakang sana itu. Menyimak. Ini dia. Malah Ustadz Anjari ini. Masya Allah. Ini loh makin lebat Ustadz Subhi itu kalau nonton di TV itu kan lembut-lembut ya. Ini makin lebat kalau langsung gini. Itu karena COVID, jadi nggak berani cukur. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Salah satu dari manfaat COVID ya. Iya. Lupa cukur maksudnya. Untuk menumbuhkan rambut, COVID menumbuhkan rambut. Prof. Chandra dari India. Masuk tuh. Assalamualaikum Prof. Chandra. Waalaikumsalam Pak Kuncoro. Maaf lahir batin. Minal aidin wa faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Prof, apa kabar? Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Pak Umar. Kalau boleh usul Pak Umar. Kalau boleh usul Pak Umar, layarnya diturunkan sedikit laptopnya supaya tidak terpotong wajahnya. Usul. Terima kasih. Ini tunggu asisten dulu. Kita gaptek. Prof. Chandra, terima kasih kirimannya. Terima kasih Pak. Kita tunggu kiriman balasan Kastengels dari Pak Kuncoro juga.
Sampai sana kering. Prof Chandra, apa kabar Prof di India, Prof? Alhamdulillah, Pak Anjari udah 3 bulan lockdown. Iya. Cuman yang saya sayangkan waktu saya ke sana nggak sowan ke rumah Prof. Waduh, mesti balik lagi, Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah kalau begitu diizinkan. Ini supaya halalnya afdol, Bapak Ibu mohon menyiapkan kue-kue dan hidangan di tempat masing-masing. Sehingga bisa afdol. Masalahnya puasa Syawal nih. Puasanya nyambung puasa Syawal. Kata Pak Ustadz Subeki, kalau ngomong puasa Syawal nggak boleh dipamerkan, Pak. Salah. Bukan, ini laporan kok. Oh, laporan. Kalau kontak. Ya, Assalamualaikum Prof Laks. Saya Anjari, Prof. Ya, Pak Anjari. Ya, ada 136 ya. Berarti kameranya jahat, Prof. Iya. Coba Dekon bilang. Pak Ketua Umum, apakah kita bisa mulai sehingga kemudian prosesnya bisa berjalan? Saya usul dimulai aja, Pak Ketua. Pak Ketua, dimulai aja, nanti beliau bisa nyambung, kasih waktu untuk segera. Oke. Ya, silakan.